Oke teman-teman, jumpa lagi masih di seri pemrograman dengan Python. Kali ini kita akan bahas tentang GUI, teman-teman, atau Graphical User Interface. Ya, apa itu GUI? Kalau selama ini kita memprogram kemudian menjalankannya di terminal, kan kurang menarik ya, teman-teman ya. Nah, nanti kita akan buat programnya berjalan di sebuah window, teman-teman. Jadi seperti layaknya sebuah program yang biasa kita jalankan gitu ya. Jadi program yang akan kita buat akan menjadi lebih menarik dan cantik, teman-teman. Ya, kali ini kita akan bahas GUI Python dengan Tkinter ya. Oke, simak terus videonya. Oke teman-teman, kita langsung saja ke kode programnya untuk Tkinter. Baik, untuk menggunakan modul Tkinter, ya karena kita akan menggunakan GUI-nya pakai Tkinter, kita perlu import dulu, ya, dengan ketik from Tkinter, kemudian import, kita import semuanya saja ya teman-teman ya, pakai bintang seperti ini. Jadi semua kelas ataupun metode yang ada di dalam modul Tkinter itu kita import aja semua. Oke. Nah, setelah ini apa teman-teman? Karena kita akan membuat sebuah GUI atau tampilan sebuah program, itu kan biasanya program itu ditampilkan dalam sebuah window kecil gitu ya, atau window yang apa namanya, tempat untuk meletakkan semua komponen-komponen seperti button, kemudian label, kemudian ada combo box, text box, dan seterusnya. Nah, jadi yang pertama kita lakukan adalah membuat namanya window, teman-teman. Saya lebih sukanya sebutnya sebagai window atau form gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Caranya kita buat variabel dulu. Saya kasih nama misalnya window utama gitu ya. Kemudian ketik di sini tk tanda kurung buka dan tutup seperti ini ya. Ini artinya kita membuat objek window utama ya, dari Tkinter gitu ya. Nah teman-teman, sebuah window program itu agar bisa dijalankan terus-menerus atau kita bisa tampilkan terus-menerus di layar komputer kita, jadi kita akan looping ya teman-teman ya. Kita jalankan secara looping window ini agar dia tampil terus di apa namanya, di layar komputer kita selama kita tidak menekan tombol tutup gitu ya. Nah, gimana caranya? Caranya kita panggil dulu objek yang kita sudah buat tadi, window utama dot main loop. Oke. Nah, ini artinya nanti menjalankan window utama ini atau menampilkan window utama ini secara terus-menerus gitu ya, selama kita tidak tekan tombol tutupnya. Ya, kita coba aja dulu. Kita jalankan running. Nah, ini dia teman-teman hasilnya. Oke, kita sudah punya window, form ya, window. Ini masih kosong teman-teman isinya. Kita bisa resize ya, seperti ini. Namanya masih defaultnya tk ya, tk dengan gambar simbol tk gitu ya, ini ya. Kemudian kita bisa maximize, kita bisa minimize ya, oke. Kemudian kita bisa juga close. Oke. Nah, jadi teman-teman, apa selanjutnya? Selanjutnya mungkin kita ganti dulu ya. Kita kan biasanya suka pakai nama sendiri kan ya, daripada punya defaultnya tk gitu kan. Ya, kita kasih nama nih. Window ini kita kasih nama misalnya form 1 gitu ya. Kita tutup dulu. Nah, gimana caranya? Kita tambahkan window utama title, stringnya adalah form 1, anggap saja ini adalah form 1. Kita jalankan teman-teman. Oke, sudah berubah ya, form 1.
Oke, kita bisa ganti-ganti yang lain, terserah sesuai selera teman-teman ya, sesuai kebutuhan aja. Nah, berikutnya teman-teman kita akan meletakkan sebuah atau beberapa komponen ya nanti ya, yang ada di form ini ya, di dalam form ini. Mungkin pertama kali kita akan tampilkan adalah sebuah label. Ya, label mungkin bertuliskan hello world atau mungkin nama teman-teman sekalian, akan nanti dengan label kita tuliskan di sini ya. Caranya gimana teman-teman? Caranya kita buat sebuah variabel baru ya, namanya label 1 misalnya. Ya, kita panggil kelas label. Oke, ini punyanya 3. Kemudian kita isi. Nah, di sini diminta nih, ini ada master nis, itu adalah tempat di mana label ini akan diletakkan. Gitu ya, karena kita akan letakkan di window utama, jadi nanti kita letakkan di window utama ya. Kemudian tulisannya apa teman-teman? Ya, tulisannya akan ditampilkan nanti maksudnya ya. Ini di sini ada banyak variabel. Kira-kira mana ya? Ini teman-teman nih, ada teks. Ini teks. Tipe datanya float atau string gitu ya. Kita isi string dulu ya. Misalnya hello world di sini. Apakah sudah bisa tampil seperti ini? Kita coba dulu. Oh, ada error teman-teman. Sorry. Ini harusnya di sini ada teks. Oke, teks kita isi dengan hello world. Oke. Sudah tampil, tapi tampil formnya, tapi nggak tampil labelnya teman-teman. Kenapa kira-kira? Ya, untuk menampilkan label kita perlu packing dulu ya, packing dulu. Jadi label ini harus di pack ya, dot pack. Kayak gini teman-teman. Jadi kita letakkan label ini di dalam sebuah form tadi ya, secara packing, di pack ya, dikemas di dalam window utama gitu ya. Nah, kita coba sekarang. Sekarang formnya makin kecil. Oke. Seperti ini, saya besarkan dulu. Ya, tampil awalnya lebih kecil, kita bisa resize. Tadi segini ya teman-teman ya. Jadi di pack karena kita pakai pack, jadi dia kemasnya seminimum mungkin ukurannya ya. Jadi space di formnya itu jadi hilang gitu ya. Jadi kanan kirinya dibuat seminimalis mungkin. Jadinya seperti ini. Tapi udah tampil teman-teman hello world-nya kita. Nah, kemudian apa lagi nih? Banyak atribut yang kita bisa set ya teman-teman di sini ya. Nah, ini contohnya ada color, background color, BG, kemudian ada active foreground, ada apa nih? FG gitu ya. Tapi kita coba nih salah satu, mungkin FG ya, FG foreground yang ini mungkin ya. Kita kasih warnanya apa? Misalnya blue, warna standar dulu. Kita pakai string di sini. Jalankan. Tara, udah berubah menjadi biru. Oke, menjadi biru. Kita bisa ganti dengan warna yang lain, teman-teman. Kalau perlu ya. Oke, kita sudah dapatkan ini. Nah, oke, kalau tadi Windows-nya ketika kita jalankan itu kan kecil ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Ya, jadi pada saat pertama kali kita running jalannya, Windows-nya cukup kecil. Ya, seperti mengerucut ke tulisan ini saja gitu ya, ke label ini saja. Nah, teman-teman gimana caranya membuat window ini besar secara default gitu ya. Kita nggak perlu drag seperti ini. Ya, kita nggak perlu resize seperti ini gitu ya. Tapi begitu nanti dijalankan ukurannya sudah
seperti ini gitu ya, agak besar gitu ya. Nah, gimana caranya? Jadi sebenarnya kita bisa set teman-teman window utama ini baik ukurannya maupun posisinya. Jadi kita bisa gunakan kelas namanya geometri. Nah, jadi di sini ada geometri. Coba kita set cek ini ya keterangannya. Di sini ada width kali height kemudian plus x plus y. Ya, ini parameter yang nanti akan kita isikan di sini. Jadi ada lebar, ada tinggi gitu ya. Kemudian ada x dan y. X dan y ini adalah posisi pertama kali Windows itu di running gitu ya. Di dalam layar ini posisinya nanti di mana. Ya, kita coba dulu lebar sama tingginya dari window ini ya. Kita set. Nah, kebetulan ini diperlukan adalah tipenya string teman-teman. Jadi kita bisa set misalnya 250 dikali X gitu ya. 300. Nah, kita coba jalankan. Jadi nanti ukuran awalnya seperti ini. Ya, ini ukurannya jadi dia lebih besar teman-teman. Jadi ukurannya ke bawahnya 300 pixel, kemudian lebarnya ini itu 250 pixel. Nah, kita bisa set dengan angka yang lain kalau memang kurang besar ya, misalnya 300 kali 300 gitu ya. Jadi nanti apa ukurannya sama ya kan jadinya. Nah, seperti ini teman-teman. Ya. Oke. Nah, sekarang kita set pertama kali di mana posisi window ini akan muncul gitu ya. Kalau tadi kan ada di sini ya teman-teman ya. Jadi posisinya lebih dekat ke titik 0,0 layar gitu. Nah, kita coba sih agak ke kanan gitu. Misalnya karena ini layar saya ini ukurannya kalau nggak salah 1080 ya. Nah, jadi kalau untuk di tengah sini berarti nanti sekitar 500 gitu ya. Sembunyinya kita coba set dulu. Jadi ditambahkan di sini plus 200. Jadi 200 plus lagi 500 gitu ya. Kita coba kemana ya arahnya. Oh, ternyata ke bawah teman-teman ya. Jadi 500 ini Y itu ke bawah gitu ya. Sedangkan 200-nya ke kanan. Berarti kita kebalik ya. Kita coba balik. 500 ini 200. Nah, ini sudah agak ke tengah teman-teman. Jadi kita bisa atur ya, pertama size dari windownya, yang kedua adalah posisi awal dari window ini ditampilkan itu di mana ya, menggunakan kelas geometri. Oke. Atau metode geometri ya, ya teman-teman. Jadi kita sudah bisa buat window, kemudian kita atur set posisi, kemudian title-nya juga. Kemudian kita bisa buat label ya, menambahkan label ke window tadi, window utama dengan tulisan hello world. Kemudian kita bisa atur foreground atau warna tulisannya, atau bahkan mungkin Anda bisa ganti dengan warna backgroundnya gitu ya teman-teman ya. Nanti bisa Anda ganti-ganti ya, green dan seterusnya. Nah, jadi kemudian ada label pack gitu. Oke. Simak terus videonya. Kita akan bicarakan widgets yang lain ya, seperti button dan lain-lain dengan di video yang berikutnya. Jangan kemana-mana.